seperti yang saya sampaikan 2 hari ini bahwa diklat ini dirumuskan, dirancang adalah untuk menyampaikan hal-hal berkenaan dengan teologis khas GPB gitu, karena GPB gereja yang terbuka, menerima dari alumni STT, menerima gabungan dari gereja-gereja yang lain. Jadi pentingnya menyamakan teologi, menyamakan persepsi. Secara khusus tentang doktrin yang sangat sensitif ya, yaitu tentang Roh Kudus. Kita tahu bahwa gereja-gereja lain mengadakan bahasa roh dalam ibadah mereka, kepenuhan roh dalam ibadah mereka. Nah, kalau GPB itu bagaimana? Gitu. Lalu berkenan dengan gereja itu yang bagaimana? Jadi kita akan mendengar dari Pak Hasan. Namun sebelumnya kita akan mulai dalam doa. Mohon Pak Simon boleh membuka kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu indah bagi kami semua, di mana pada malam hari ini kami diperlengkapi supaya kami boleh semakin efektif dalam melayani Tuhan dan melayani jemaat-Mu. Kami boleh memimpin umat-Mu untuk semakin mengenal kehendak dan rencana-Mu. Itulah sebabnya pada malam hari ini pun kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami semua dan mengurapi hamba-Mu Pak Hasan yang akan membimbing kami semua. Supaya dalam berkat kemurahan Bapa malam hari ini, kami semua diperlengkapi dengan apa yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kepada Bapak Pendeta Dr. Hasan Mawau, disilakan. Baik. Terima kasih, Pak. Pertama saya mohon maaf karena rupanya seharusnya materi ini dari hari pertama Bapak Ibu, yaitu Gereja dan Roh Kudus. Kita semua sebenarnya diskusi ini pada bisa memahami semua ya. Saya tahu kita semua berlatar belakang sekolah dan sebagai pendahuluan saya biasa bertanya apakah artinya menjadi seorang Kristen. Lalu saya dapatkah seseorang dikatakan sebagai orang Kristen jika ia percaya akan seluruh doktrin gereja? Lalu Paulus berkata, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi sudah jago dia doktrinnya, sudah hebat, tapi kalau dia tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi seperti itu ya. Jadi karena itu yang pertama kita mau melihat gereja dulu. Ya sudah kita tahu bahwa istilah ini berasal dari bahasa ya, dari kata benda Yunani, klise yang berarti memanggil keluar ya. Dan arti umumnya memang kumpulan apa saja, ya, tujuan apa saja. Jadi tidak spesifik untuk hal rohani, bahkan ibu-ibu Darmawanita kumpul, ibu arisan juga kumpul, bisa juga disebut eklesia, kecuali nanti pada konteks tertentu ya. Arti dalam Septuaginta ya bisa kumpulan, pertemuan, bisa dipakai untuk pertemuan macam apa saja. Kumpulan dengan maksud jahat pun ya, kumpulan masyarakat sipil bisa, upacara agama juga bisa, umat Israel pun disebutkan di situ ya, di Septuaginta. Gereja yang kita kenal dengan satu gereja lokal ya, yang digunakan dengan arti kumpulan setempat dari orang-orang percaya Yesus. Meskipun tidak kumpul, tapi kalau sama-sama orang percaya Yesus, itu adalah gereja. Berkumpul atau tidak, semua orang percaya di dunia merupakan gerejanya. Kesatuan rohani orang-orang percaya dalam Kristus. Gereja universal adalah persekutuan universal dan roh dari orang percaya yang berkumpul, bahkan tidak berkumpul sekalipun. Ya, hanya digunakan untuk kumpulan setempat dan gereja universal. Jadi eklesia hanya untuk dua, untuk gereja lokal, jemaat lokal, atau gereja universal, bukan untuk gedung. Walaupun kemudian kita sudah
terbiasa juga dengan itu, mau ke mana, ke gereja di Jalan Idade atau ke gereja itu gereja itu ya, itu biasa. Tapi di Alkitab kan kalau eklesia tidak berkaitan dengan gedung seperti itu ya. Tidak juga untuk denominasi atau tidak juga untuk gereja wilayah atau semacam itu ya. Jadi eklesia orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dunia oleh Injil Yesus Kristus, disatukan oleh iman dalam Yesus Kristus untuk melaksanakan kehendak Allah. Jadi itu pengertiannya dulu ya. Kemudian gambaran yang dipakai oleh Alkitab tentang gereja. Yang pertama itu tubuh Kristus. Bicara tentang kesatuan, seperti tubuh jasmani banyak anggota, tapi tetap satu tubuh. Di bawah satu kepala, memiliki roh yang sama ya. Dari teks-teks ini nanti Bapak Ibu nanti selesai sesi kita malam ini bisa di-share ini materi ini. Pasti ada perbedaan, tapi fungsi kekuatannya berbeda, penghormatan terhadap bagian-bagian tertentu juga ada variatif, nah, seperti itu ya. Tidak semua mendapat perlakuan yang sama. Ada perbedaan fungsi, kekuatan dan penghormatan seperti itu. Saling tergantung. Ya, di tubuh Kristus itu selain membicarakan kesatuan, ada perbedaan dalam fungsi, kekuatan dan penghormatan, tapi saling tergantung Bapak Ibu, saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan dalam pengertian kalau misalnya gereja itu tubuh Kristus itu mau berfungsi harus ada kerjasama, dan saya berpikir itu yang sudah kita peragakan sebenarnya di baik secara gereja lokal maupun secara kebersamaan kita di kepengurusan DPP kita sudah menggerakkan hal ini. Untuk berfungsi dengan baik harus ada kerjasama seperti itu ya, saling tergantung. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Seumpama ini Bapak Ibu Saudara, tumbuh bersama di batang yang sama, tapi tingkat kematangannya berbeda. Ya, betul bahwa Bapak Ibu dan saya satu tubuh, tapi ada tingkat yang tidak bisa kita memaksakan sesuatu, karena ini di cabang yang sama, di ranting yang sama, di batang yang sama, tapi toh ada seperti itu. Yang menarik bahwa sudah jelas kita sama satu tubuh seperti itu ya. Kita sering Bapa kami yang di surga, saya melihat tiga elemen di sini ketika dalam sebuah persekutuan berdoa Bapa kami yang di surga. Yang pertama Bapa. Jadi Bapak dan saya harus memastikan diri bahwa kita adalah anak. Ya, memposisikan diri kita sebagai anak. Kalau kita memanggil dia Bapak, berarti kita memposisikan diri sebagai anak. Pujian yang sering kita nyanyikan, ya Aba, Bapak, ini aku anakmu. Jangan sampai dinyanyikan dengan ya Aba, Bapak, apa aku anakmu. Wah, itu seperti malah ragu ya, seperti itu. Karena ada yang nyanyi begitu, apa aku anakmu. Seperti itu ya. Itu jadi kalau dia dipanggil Bapak, berarti yang memanggil itu memposisikan diri sebagai anak. Yang kedua, kami. Kata kami berkaitan dengan komunitas kita, gereja lokal, ya, di kebersamaan kita, kami. Saya mengingat sebuah cerita Bapak Ibu Saudara, itu nampaknya ini diceritakan secara real ya, karena yang menceritakan ini merasa tersentuh hatinya, tapi juga tersayat perasaannya, karena dia punya rumah makan, lalu ada satu orang yang datang meminta makanan, lalu kemudian karena dia orang Kristen yang baik, pemilik rumah makan ini, lalu dia berkata, duduk di pojok sana, nanti setelah saya selesai melayani tamu saya akan bawa makanan untuk kamu. Dan singkat cerita, selesai dia melayani tamunya, dia bawa makanan kepada tamunya itu yang asing, yang
belum beruntung secara ekonomi. Lalu si tamu yang katakanlah pengemis itu mau langsung makan, tapi pemilik restoran berkata, ih jangan langsung makan, berdoa dulu. Lalu berkata, tapi saya tidak bisa berdoa. Kemudian si pemilik restoran, kalau begitu ikuti saya berdoa. Ya berdoanya, Bapa kami yang di surga. Oh, langsung si pengemisnya berkata, Bapa kamu yang di surga. Bapa kamu yang di surga. Berkali-kali. Lalu pemilik restoran berkata, bukan, Bapa kami yang di surga. Kita ulangi ya, Bapa kami yang di surga. Lalu dia berkata lagi, Bapa kamu yang di surga. Kemudian si pemilik restoran berpikir, mengapa selalu kamu berkata Bapa kamu yang di surga? Kan saya berkata Bapa kami. Lalu dia berkata begini, saudara. Kalau saya berkata Bapa kami, berarti kita berdua bersaudara. Kalau kita bersaudara, tidak mungkin saudara izinkan saya duduk di pojok situ tadi, lalu membiarkan saya. Mestinya kalau saya saudara, kalau Bapak kita satu, pasti Anda izinkan saya masuk dan duduk bersama, makan bersama. Saya hanya khawatir Tuhan tidak seperti itu sifatnya. Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua, kita dalam gereja lokal nanti, karena ini bicara tentang gereja, kita mau, kalau kita bicara kami berarti satu Bapak, satu perasaan seperti itu ya. Saya sering menggunakan, kalau saya sama Pak Pendeta Simon misalnya sama-sama dibawa ke rumah sakit, lalu ditanya, Pak Simon, Pak Pendeta Simon, kenapa harus masuk rumah sakit? Sakit perut, Pak. Kenapa sakit perut? Karena sudah 3 hari saya nggak makan, Pak. Oh, lalu ke ruangan sebelah, ke ruangan Pak Hasan. Pak Hasan, kenapa? Sakit perut, Pak. Yuh, kok sama ya? Sakit perut kenapa? Kebanyakan makan, Pak. Jadi, sama sakitnya, beda sebabnya. Jangan sampai terjadi nanti kepada bapak-bapak dan saudara yang akan ditabiskan melayani jemaat, lalu ada dua-dua dibawa ke rumah sakit, sakitnya beda, sakitnya sama tapi penyebabnya beda. Jangan sampai, karena Bapa kami. Lalu kata yang di surga, kita tahu bahwa kita ada di dunia tapi bukan hanya memikirkan yang di dunia, memikirkan yang di surga. Itu juga, itu anjuran dari firman Tuhan juga. Walaupun saya tahu bahwa orang berkata, Pak, kalau kita nggak punya uang kan kita nggak bahagia. Kalau uang kan nggak membawa bahagia. Tapi saya berkata, ya lebih-lebih kalau nggak ada uang memang. Punya uang aja nggak bahagia, nggak menjamin kebahagiaan, apalagi nggak ada uang. Ya. Lalu ada lagi yang berkata kepada saya, Pak, itu toh juga uang nggak dibawa mati. Ya, tapi coba kalau nggak ada uang seperti mau mati rasanya, Pak. Jadi Bapak, walaupun ada kenyataan seperti itu, tapi kita tetap mengedepankan hal-hal rohani, seperti firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi 3 hal yang terjadi di situ, sebagai Bapa, Anak, kami komunitas surga, hal-hal yang kekal. Itu kepala dengan tubuh, Yesus adalah kepala dari tubuh, itu adalah dasar hidup Kristus ya. Jadi gereja adalah organisme, bukan organisasi. Saya tahu bahwa di kita organisasi juga penting, tapi sesungguhnya gereja, bahkan ada orang yang berkata begini, walaupun kita mungkin tidak terlalu suka dengan diksi itu ya, kalau seorang percaya, dia menjadi gereja, bukan pergi ke gereja. Kalau seorang percaya, dia menjadi gereja, mungkin belum tentu dia pergi ke gereja. Tapi kita mau supaya dia juga pergi ke gereja, ya bisa bertumbuh dan kemudian ya bisa berfungsi untuk kemurahan Tuhan ya.
Gereja hanya dapat berfungsi dengan baik kalau hubungannya dengan kepalanya dan anggotanya baik. Di mana saja. Saya sering berkata, dalam berbagai kemajuan metaverse, apa digital, terus 5.0, 4.0, saya berkata dua hal saja pertumbuhan gereja. Bisa saja dipengaruhi oleh itu, tapi dua hal ini tidak boleh tidak. Yang pertama, hubungan setiap orang dengan kepalanya. Hubungannya gimana? Dan yang kedua, apakah dia berfungsi? Nah, gitu. Jadi setiap kita bapak-bapak yang hadir dalam ruangan ini, dua itu mendorong pertumbuhan yang bisa sampai pada titik maksimal kalau hubungan setiap orang yang ada dalam komunitas itu dengan kepalanya bagus, tapi kemudian hubungan yang indah itu mendorong untuk berfungsi bagi Allah, seperti itu ya. Yang kedua, bait Allah yang kudus. Sebagai alas fondasi Yesus Kristus, gereja dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Tanpa Kristus berarti organisasi manusia saja, ya seperti itu. Ketika pembimas kami meminta saya untuk menyampaikan satu sesi dalam pertemuan pimpinan-pimpinan tentang bagaimana mengantisipasi saksi Yehova. Lalu di dalam pemaparan saya memang saksi Yehova mereka punya Alkitab juga, firman Tuhan, tapi tidak mengakui ketuhanan Yesus, ya itu. Tetapi kita tidak bisa melarang mereka untuk bergerak, beraktivitas, karena apa? Secara hukum mereka punya payung. Nah, lalu terus bagaimana cara kita? Ya kita pagari umat, kita kuatkan umat, kita ajarkan umat dengan baik supaya mereka tidak terpengaruh lagi dengan seperti itu. Maka saya suka di Ibrani, setelah dipaparkan Ibrani pasal 1, kalau dulu Allah berbicara melalui para nabi dengan berbagai cara, lalu sekarang sudah berbicara tentang dengan Allah perantaraan anaknya sendiri yang pencipta, penopang, yang maha kuasa, wujud kepala. Maka pasal 2 dia kata, karena itu marilah kita memperhatikan apa yang kita dengar, lebih teliti mendengar, memperhatikan apa yang kita dengar. Karena apa? Untuk apa lagi memikirkan hal yang remeh-remeh, sudah ditampilkan yang indah, lalu kemudian ada yang ajaran-ajaran yang sumbang pun seperti itu masih didiskusikan. Jadi kalau gereja anak-anak Tuhan sudah dibekali dengan firman Tuhan yang benar, bukan hanya soal selamat masuk surga dan lain sebagainya, tapi ada argumen-argumen seperti tadi diskusi Pak Wardi dengan Pak Jack tentang baptisan, tentang ini, supaya ada pemahaman yang seperti itu ya. Rasul dan Nabi berhubungan dengan dasar ini, Bapak Ibu, penerima firman sebagai dasar iman Kristen. Ajaran para Rasul adalah ajaran Tuhan Yesus sendiri. Gereja akan dibangun dari dasar Kristus. Kalau gereja dibangun dengan firman Tuhan jelas ya. Batu penjuru, Yesus adalah batu penjuru. Nah, ini satu penting yang di dalam sebuah bangunan, batu penjurunya ya. Bedanya batu fondasi dengan fondasi mempengaruhi kesatuan, kerukunan, dan kesatuan. Pembuatannya. Setiap batu menyambung dengan alas fondasi, ya, nyambung ya. Tersusun secara benar, tiap batu ada tempat dan fungsi. Ya, tidak bisa semua mengharapkan sesuatu yang sama, ya, tidak. Tapi setiap batu, setiap material tersusun secara benar, ada tempat dan ada fungsinya, seperti itu. Jadi makanya di gereja kita ada pendeta, ada penginjil, ada beberapa bagian yang lain yang seperti itu, karena kita tahu fungsinya apa, peruntukannya untuk apa ya. Sifat bangunan tempat tinggal Allah, tempat tinggal Allah. Imamat rajani sama seperti bait Allah dalam PL mempunyai imam-imam. Demikian pula gereja. Imamat rajani, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, kita sudah dijelaskan oleh 1 Petrus pasal 2 ayat 9, sebenarnya kamu adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Jadi saya pernah tanya apa kata dasar imamat, lalu cepat sekali saya berkata mamat. Itu bukan mamat, itu imam. Ya, saya jelaskan cepat. Saya bilang kalau mamat itu kan nama orang Sunda, itu imamat. Ya, jadi imam. Imam adalah kerajaan. Sifat gereja adalah sebagai rumah rohani,
dan pekerjaan sebagai imamat rajani, ya. Sama seperti Israel dibentuk oleh Allah menjadi imam, demikian pula dalam gereja berfungsi sebagai. Arti dasarnya berdiri seorang berhadapan dengan melayani dia, berdiri untuk mewakili orang lain atau berfungsi sebagai penengah perantara, dan seluruh negeri Israel dipanggil menjadi imam, namun perlu imamat khusus dipilih oleh Allah, tidak perlu gaduh. Seluruh gereja berfungsi sebagai imam, gereja yang imamat rajani berhak masuk terus melalui imam besarnya Yesus Kristus. Masuk berhak punya wewenang, tapi juga terus menerus, bukan sekali setahun, bukan berperiodik seperti itu, ya. Bertugas untuk pekabaran ini dan menjaga hidup kudus. Dalam hal ini imam-imam tidak bertindak sebagai individu, tapi sebagai anggota imamat yang berada di bawah imam besarnya, Yesus Kristus. Jadi semua pelayan gereja hanya berlaku dan hanya berarti melalui Kristus. Jadi Bu Eni, saya telepon beberapa waktu yang lalu ketika saya sebelum COVID, Bapak Ibu, saya diundang pelayanan, lalu saya cerita, setelah diajak makan, saya diajak ke tempat rekreasi yang bagus. Lalu Ibu Eni berkata di telepon, tapi ingat kita keledai. Oh, saya waktu itu terganggu karena itu keledai kan terkenal negatif. Setelah kami renungkan, saya pulang, kenapa pakai itu? Dia bilang, ya karena keledai itu menjunjung Yesus di pundaknya, di bahunya, atau di punggungnya, maka dia juga bisa menginjak-injak kain yang ditebar oleh orang-orang ketika masuk Yerusalem. Jadi, oh itu bagus. Jadi karena ada Yesus di pundaknya, ada Yesus sedang dijunjung oleh dia, dia juga punya kesempatan untuk menikmati semua yang disediakan itu dinikmati juga oleh dia. Jadi Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, pelayanan kita hanya akan berarti kalau Yesus dijunjung tinggi di situ. Seperti itu, ya. Pengantin perempuan, ya, dalam PL menggambarkan hubungan Allah dengan tema hubungan adalah kasih suami istri. Kasih Kristus terhadap gereja melebihi kasih siapapun, dan kasih Kristus dibuktikan dengan regarnya. Ya, pernyataan kasih, dan ini nanti Bapak Ibu bisa lihat, ya. Yang kelima, kawanan domba. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Pertama, domba-dombaku berarti diri Kristus, mendengar suaraku, ya, berarti harus ada ketajaman rohani, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Hubungan Allah, pemilikan kawanan domba, Allah dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh Kristus karena telah ditebus oleh darah Kristus. Jelas, ya, seperti itu. Penggembalaannya, pekerjaan, satu, memberikan makanan rohani, memimpin kawanan domba Allah. Jadi Bapak-Bapak nanti yang habiskan, mulai menyiapkan diri untuk memberikan makanan secara rohani. Jangan makanan yang disiapkan biasa-biasa saja, tapi harus dengan sepenuh hati. Dr. Arni Hambel sering berkata dulu di kelas, kalau Anda tidak menangis ketika Anda menyiapkan khotbah Anda, maka jemaat yang akan menangis karena Anda memberi mereka ampas. Tentu tidak harus menangis secara literal, tapi dengan kesungguhan, dengan dengan semangat yang berkobar dalam mempersiapkan firman Tuhan, seperti itu, ya. Memimpin kawanan anak domba dan melindungi domba dari musuh, seperti itu. Pokok anggur, latar belakang, ya, antara semua kita sudah tahu yang seni kesatuan, tujuannya menghasilkan buah dan caranya tinggal, ya, sahabat-sahabatnya di dalam diklat ini dan kita semua, ya, hubungan dengan pokok anggur, ya, karena akan membentuk karakter yang bagus. 4 bersahabat sedang membangga-banggakan pekerjaan mereka, lalu dihubungkan secara Alkitab, secara khusus Yesus, ya. Lalu yang pertama bekerja di PLN, lalu kemudian berkata, saya kerja di PLN, akulah terang dunia. Weh, itu Yesus. Yang satu kerja di PDAM, lalu akulah air hidup. Lalu yang satu kerja di Bakri di toko roti, akulah roti hidup. Yang satu kerja di Jasa Marga, akulah jalan kebenaran. Wah, itu
Ada satu yang nganggur saja, kerjaannya tiap hari mabuk-mabukan, tidak ada pekerjaan, jadi apa yang dia banggakan? Tapi dia masih ingat. Lalu kemudian dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi ternyata dia masih bisa ingat karena sehari-hari dia berurusan dengan anggur saja. Jadi masih ada yang bisa dia banggakan, saudara ya. Padahal yang kita maksudkan hubungan antara pokok anggur dan ranting itu kesatuan menghasilkan buah dan tinggal di sana, seperti itu ya. Tugasnya dimensi ke atas kita sudah tahu, penyembahan, fokus mempermuliakan Allah tentu saja. Ya, saya ingatkan jemaat, kalau Anda datang ibadah, Anda adalah pemain, bukan penonton. Ya, Anda penyembah, kita semua penyembah di sini. Tidak ada yang saling melirik, bajunya gimana, musiknya tadi bagaimana, enggak, karena kita semua penyembah. Siapa yang menonton kita? Bapak sendiri yang melihat kita, menonton kita. Jadi setiap orang, mulai dari gembala pemimpinnya adalah pemain. Ya, saya tahu bahwa kalau di olahraga biasanya penonton lebih pinter kalau ada pertandingan tertentu, tapi yang dapat hadiah memang pemain ya. Seperti itu. Nah, kita Bapak-bapak dalam pelayanan nanti, jemaat yang hadir beribadah itu berapapun, itu adalah pemain, ya, penyembah di sana, bukan penonton, bukan orang asing dia di sana. Dimensi ke dalam pembangunan tubuh Kristus dan dimensi keluar berkaitan dengan mandat ekologikal, alam ciptaan Allah, mandat kultural, sosial untuk kebersamaan bahkan antar iman, dan kemudian mandat spiritual yang kita sebut dengan amanat agung. Karena itu kalau kita selidiki semua teks ini Bapak Ibu Saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Rasul, semua mengedepankan ini tugas ini. Kuasa, ada segala kuasa di surga dan di bumi. Tanda-tanda mujizat. Tugasnya pergilah, beritakanlah, sampaikan berita itu. Lalu pesannya menjadi saksi, ampuni dan berikan respon. Prosesnya, jadikanlah, baptislah dan ajarlah. Ruang lingkupnya semua bangsa, seluruh dunia, semua orang dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itu lingkup tugas kita. Janjinya penyertaan sampai akhir zaman, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Saya selalu ingat Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan berkata, hadiah terbesar bagi seorang hamba Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan menyertai, ujung jalan sudah dekat atau masih jauh, tidak menjadi penting. Tapi Tuhan beserta kita di sana dan kita menjadi aman dalam perlindungan. Nah, ini digambarkan seperti ini, fokus gereja untuk dunia, ya, dari buku yang ditulis oleh Don Hock, ya, penggembalaan kah, PAK kah, pengabdian kah, penyembahan dan isi penginjilan, semua berfungsi. Ini ya. Orang menyembah di gereja untuk apa? Supaya kita bisa punya bahan bakar untuk pergi, seperti itu. Itu untuk gereja Bapak Ibu, Bapak-bapak, ya. Sekarang masuk kita ke bagian yang kedua, singkat, tentang Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Ternyata di Alkitab juga orang-orang percaya awalnya juga ada ini ya, semacam masih belum memahami semuanya ya yang terjadi. Katanya itu Paulus yang ngomong kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ingat ini Bapak-bapak, bukan teksnya salah, tapi orang yang ditanya itu yang belum memahami karena belum ada pengajaran-pengajaran. Makanya nanti di dalam surat-surat Paulus menjelaskan ininya aturan mainnya supaya karena secara spektakuler di pasal 2 sudah ada pencurahan roh, lalu belum ada pengajaran yang intensif seperti sekarang kita lakukan ini ada diskusi-diskusi yang panjang lebar dan mungkin nanti ada tanya jawab dan seterusnya seperti itu mulai. Nah, dulu belum ada, dialami saja, kami belum tahu malah ya. Tapi di dalam pengalaman juga Bapak Ibu Saudara, saksi Yehova juga merasa bahwa Roh Kudus itu hanya tenaga aktif Allah, kuasa atau tenaga aktifnya Allah ya. Mereka berkata Roh Kudus digunakan dalam Alkitab suatu kekuatan atau tenaga yang dikendalikan dan digunakan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai maksudnya, sampai pada tahap tertentu disamakan dengan daya listrik, tenaga yang dapat digunakan untuk melakukan beragam fungsi. Dari buku Haruskah Anda Percaya Tritunggal ini, terbitan Saksi Yehova. Mereka menganggap bumi belum
berbentuk dan kosong dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah adalah tenaga aktifnya yang bekerja untuk membentuk bumi. Tenaga aktif dari Allah itu memungkinkan Yesus menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati, juga dari buku Haruskah Anda Percaya Kepada Tritunggal dan seterusnya. Saya pikir sudah tuntas masalah Tritunggal kita di sini. Roh Kudus tidak berpribadi karena mereka berkata, hikmat juga di Alkitab disebut mempunyai anak, dosa juga atau kematian disebut juga berfungsi, berkuasa. Ya, Matius, Roh Kudus dijajarkan dengan air dan api, jelas bukan pribadi. Menurut yang benar yang kita pahami adalah bukan penyejajaran, melainkan mengontraskan baptisan Roh oleh Yesus dengan baptisan air oleh Yohanes Pembaptis, seperti itu ya. Roh Kudus dibandingkan dengan anggur menurut mereka, berarti bukan pribadi. Ya, tidak benar itu, tidak membandingkan, tapi kontraskan orang mabuk pengaruh anggur dan orang yang penuh dengan roh dikuasai oleh roh, seperti itu ya. Jadi tapi di dalam awal-awal masa gereja juga Arius dari Alexandria, yang seorang tokoh Kristen yang nampaknya itu juga menjadi cikal bakal mekarnya saksi Yehova, karena dia punya pandangan memang lebih bagus sedikit dari itu tadi. Arius menganggap Roh Kudus sebagai suatu pribadi atau seperti malaikat berperingkat tinggi yang memiliki awal mula sebagai suatu makhluk. Jadi ini di sini dia meningkat. Ada tadi yang belum tahu, ada yang hanya kuasa saja, tapi Arius malah dia pribadi tapi lebih rendah. Ya, hanya seperti setingkat dengan malaikat, seperti itu, dan asal awal mula. Bagaimana dengan pandangan kita Bapak-bapak? Kita sudah mengakui di dalam keyakinan kami baru akhir tahun kemarin, mudah-mudahan sudah dipercakapkan juga di Rakernas di Bengkayang yang tim amandemen anggaran dasar kita, lalu kami sudah membuat lebih rinci tentang pengakuan-pengakuan baik Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh, seperti itu ya. Jadi kita mengakui bahwa dia berpribadi, ya. Terbukti dari karakteristiknya, memiliki kecerdasan, memiliki perasaan, memiliki kehendak. Terbukti dari pekerjaan, mengajar, memimpin, mengutus, memerintah, mengandalkan, dan menjadi perantara. Seperti itu. Apa yang diragukan di sini? Berbicara Roh, ya. Terbukti dari perbuatan yang bisa dilakukan kepadanya, ditaati, dibohongi. Bukan berarti dia mempan untuk dibohongi, tapi kita memperlakukan dia untuk seperti kita bisa berbohong dia, ya. Dapat ditolak, dapat dihormati, dapat dihujat, dapat berduka, dapat dihina, ya. Terbukti dari penggunaan grammar yang tak lazim sebenarnya. Pak Yos bisa menjelaskan tentang Yunani, kadang dipakai netral, bisa juga maskulin. Jadi kalau hanya benda saja seperti tadi kuasa saja atau anggur atau itu tadi, ya enggak bisa dengan yang seperti itu, ya. Dibuktikan oleh namanya, yang melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, dibuktikan oleh karakter Maha Tahu, Maha Hadir, ya, itu Bapak-bapak Ibu bisa nanti seperti itu, ya. Dibuktikan oleh menciptakan, mengilhami, dan seterusnya. Dibuktikan oleh kesetaraannya dengan pribadi lainnya dalam Tritunggal, ya. Sering menjadi perdebatan ini Bapak Ibu. Kadang-kadang orang berkata, apakah Roh Kudus tidak kecil hati ketika dia tidak disebut di dalam doa, karena Bapa dalam nama Yesus, rohnya tidak disebut-sebut. Saya terlalu sepele kalau itu yang dia pikirkan, karena di dalam satu hakikat kekekalan ada 3 pribadi yang memang berbeda. Lalu mungkin Pak Yos ikut yang grup cerdas itu yang berdebat tentang oneness dan trinitas itu, waduh, habis energi mereka di situ berdebat tentang itu. Tapi saya berkata, kenapa sih kita begitu ngotot menolak Tritunggal, ya? Karena Allah sendiri, misalnya dari kita berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi ada yang mengutus, ada yang diutus. Kenapa kita berkata kita menolak hal itu? Lalu ketika Yesus dibaptis, ada suara yang berseru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Ada roh, ada merpati yang melambangkan Roh Kudus turun ke atas anak itu. Jadi apa lagi yang mau kita percakapkan di situ? Inilah uniknya kekristenan kita, bahwa di dalam hakikat kealahan itu ada 3 pribadi yang berbeda, seperti itu, ya. Ya, gambarkan hubungan ke sejarah dirumuskan dengan kondisi
Aris menganggap Roh Kudus sebagai suatu pribadi atau malaikat berperingkat tinggi yang memiliki awal mula sebagai suatu makhluk oleh Kaisar Theodorus, hadir 150 dan tanpa wakil gereja Barat. Alkitab Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus keluar dari Bapa, sama seperti anak juga keluar dari Bapa, seperti itu ya. Ini Bapak Ibu, Bapak-bapak nanti bisa melihat pekerjaannya dalam penciptaan, memberi hidup, memampukan untuk melayani ya. Ini perlu kita lihat dulu sini. Bagi kita mendiami orang tertentu, orang yang sudah percaya, orang yang sudah memampukan untuk melayani dan tentu mengendalikan kita dalam hal itu dalam PL ya. Dalam kelahirannya dari perawan Roh Kudus melalui dan dalam kandungannya, dalam kehidupannya, pengaruhnya kepada Yesus, Kristus diurapi, Kristus dipenuhi Roh, Kristus dimateraikan Roh, dipimpin. Jadi luar biasa ya keilahian dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, seperti itu pengaruhnya. Pekerjaannya meyakinkan, convicting ya, meyakinkan, dan itu Yohanes pasal 16 jelas. Regenerating, melahirkan kembali, Ziling, memateraikan ya, memastikan sebagai milik ya, itu diuraikan sedemikian rupa. Membaptis yang menjadikan anggota tubuh Kristus. Jadi di dalam tata gereja kita memang yang disebut anggota gereja itu adalah yang sudah dibaptis. Ya Pak Wakil Ketua ya. Nanti disebut ya, indwelling ya, mendiami, memenuhi. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan yang Bapak-bapak dan saya sudah dapatkan. Mari kita ke karunia-karunia sedikit. Tadi Pak Yos sudah sampaikan, gereja-gereja menawarkan ini dan lain sebagainya, tapi bagaimana dengan PIB ya? Kita perlu dulu tahu definisi karunianya, karunia rohani. Mana meja? Oh, dipindahkan ke sana. Oh. Dulu ya. Ya. Bisa lanjut? Lah, iki urung rampung itu loh. Saya sum. Wardi lagi berdiskusi. Pak De, ini dulu Pak De. Resiko. Rasa sadar deh. Pak De. Sudah. Pak De Wardi. Saya sudah mute beliau. Oh, sudah. Oke. Jadi untuk melihat karunia roh secara PIB, ya kita lihat definisinya. Karunia roh adalah kemampuan pemberian Allah untuk pelayanan, tidak dapat diatur, bukan untuk kelompok tertentu dan tanpa prosedur. Ya, jadi tidak ada. Saya membayangkan kalau ada orang berkata karunia rohani itu, khotbah itu, saya pikir juga bisa menjadi perpaduan atau bahkan bukan, karena bisa dilatih, bisa ada tahap-tahapnya, ada langkah-langkahnya seperti itu ya. Jadi walaupun juga saya tahu bahwa ada juga orang yang lama sekali dilatih tapi tidak jadi juga ya, itu berarti memang ada perpaduan seperti itu ya, tanpa prosedur. Distribusinya Bapak Ibu, sumbernya tentu sudah kita tahu ya, semua orang percaya ada karunia, tapi tidak semua karunia ada pada satu orang. Ya itu ya, supaya kita tahu dulu bahwa tidak ada yang memborong semua karunia. Tuhan memberikan waktunya, setiap generasi ada karunia-karunia tertentu lebih mengemuka. Kalau misalnya kita mengikuti perjanjian baru, mulai dari para rasul sampai ke gereja, di masa-masa tertentu, di generasi-generasi tertentu, ada karunia-karunia tertentu yang lebih menonjol, lebih ditampilkan, lebih berperan, seperti itu ya. Deskripsinya Bapak Ibu bisa membaca nanti di dalam Roma pasal 12, 1 Korintus, dan Efesus, seperti itu ya. Dapat dikembangkan juga, dengan karunia-karunia rohani seperti itu ya. Jadi the anointing is our power. Kehadiran Roh Kudus dan urapan dalam hidup kita membantu kita untuk bisa hidup kudus. Ya jelas. Ya. Tapi bagian yang kedua adalah the presence of the Holy Spirit and His anointing upon us
kemudian sampai pada yang hebat dalam hidup kita kan sudah kita terima anugerah keselamatan itu, mujizat paling besar dalam hidup kita. Jadi PB tidak menerapkan yang ini ya, seperti itu. Coba perhatikan nanti kalau di PB ada yang begitu. Lalu pembicaranya kurang puas, nanti dia turun. Ya, itu kalau ada di PB itu pasti sudah dipecat sama Pak Yusuf. Boleh saya ketawa? Itu apa ini? Ini karunia apa? Jadi di PB kita mengerti keteraturan. Di kelas ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa yang saya kenal orang PB tidak bahasa roh? Yang saya tahu orang PB yang saya temui pun tidak ada bahasa roh. Saya bilang sebenarnya bisa saja ada kalau itu dikasih karunia. Tapi mengapa Bapak tidak ajarkan sedemikian rupa? Begini, kalau saya ajarkan itu kita berarti perlu tahap-tahap. Karena kita tidak bisa nilai seperti apa. Lalu ada mahasiswa yang berkata, cuma yang saya lihat juga Pak, itu aja bahasanya. Ya itu seperti itu ya. Saya khotbah di satu gereja Bapak-bapak, lalu pendetanya ajak saya makan, terus dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, ini istri saya berkata, Pak Hasan itu khotbahnya bagus, tapi mengapa dia tidak bahasa roh? Terus saya bilang dia, saya juga kalau Tuhan kasih saya mau Pak, cuma belum kasih, namanya aja karunia, baru dia nganggu-nganggu, iya juga ya, namanya karunia, ya kalau dikasih ya. Cuma mungkin juga Bapak-bapak ada yang pernah juga menutup mulut pas seperti mau bicara sesuatu, seperti cerita Pak Immanuel Spardi mau ngomong sesuatu, woi, tahan seperti itu ya. Jadi bahwa sudah menyebar sana karunia-karunia yang dianggap, bahkan Kenneth Hagin menulis buku bahwa karunia roh itu asal mulanya itu membuka semuanya untuk kita miliki adalah berbahasa roh, karena roh yang punya. Jadi kalau itu walaupun tidak ada di Alkitab ya seperti itu ya. Pemenuhan roh dikontrol oleh Roh Kudus. Karakteristiknya dipenuhi roh adalah perintah berulang-ulang, dihasilkan oleh keserupaan dengan Kristus ya. Pemenuhan roh. Jadi anak muda yang ada KKR 3-4 hari, lalu setiap sesi ada setiap tantangan untuk dipenuhi roh, maju terus. Lalu salah satu majelis berkata, anak muda ini setiap sesi altar call datang terus untuk dipenuhi. Lalu Bapak Pendeta berkata, mungkin dia bocor, tidak penuh-penuh. Seperti itu. Jadi keadaan dihasilkan oleh keserupaan dengan Kristus ya. Kalau orang dipenuhi roh berarti menuju keserupaan dengan. Keadaan dipenuhi Roh Kudus, penyerahan diri dan hidup tak bercacat. Serupa. Hasilnya adalah serupa Kristus, hasilnya adalah penyembahan, hasilnya adalah pujian, hasilnya adalah penundukan diri, dan hasilnya adalah pelayanan. Kalau Bapak-bapak kita dalam konteks pemenuhan roh berarti menuju keserupaan dengan Kristus, penyembahan terbaik kita kepada Tuhan, penundukan diri kepada Tuhan. Saya sering berkata Bapak-bapak, Tuhan, ketika saya berlutut di hadapan Tuhan, saya belum tentu layak menyembah Engkau, tapi Engkau layak disembah. Ya, tapi saya tahu juga bahwa ketika saya diizinkan bisa berlutut itu berarti Tuhan berkenan menerima penyembahan saya. Artinya pemenuhan roh
di lagu yang sering kita nyanyikan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Saya bisikin pemimpin pujian dan berkata, kita menggunakan biarkan rohmu memenuhi hidupku, karena kalau kita minta lagi tinggalkan, sudah ada di sana, sudah diam di sana, sudah bersamaan dengan ketika menerima Yesus, kita didiami roh, jadi permanen di situ. Ya, sedikit lagi, Bapak-bapak, Ibu, dan berakhir. Itu Pak Yos yang bisa saya sampaikan tentang gereja dan Roh Kudus. Silakan kalau ada interaksi dari Bapak-bapak. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk pembicara kita malam ini. Terima kasih Pak Hasan yang sudah memberikan kita penjelasan terkait dengan kudus. Dan sekarang ada waktu kurang lebih sebentar. Iya, ada waktu 20 menit untuk kita bisa berinteraksi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan gereja, ya, doktrin tentang gereja dan doktrin tentang Roh Kudus. Roh Kudus. Silakan. Sudah jelas semuanya ya. jelas itu lupa. Ada? Pak Simon mau Ya, saya terima kasih untuk sharing Bapak kami yang di surga tadi, Pak. Saya tersentuh dari konsep itu. Jadi kita ini satu Bapak. Harusnya gereja itu memiliki sumber yang sama, gairah yang sama, pola yang sama begitu. Tapi gimana ya caranya supaya kita bisa ngedrive jemaat itu supaya bisa menghidupi konsep kita ini satu Bapak begitu. Yes. Nah, terima kasih Pak. Ya, pengajaran yang dalam kelompok-kelompok kecil mungkin akan menolong Pak. Dan tentu teladan hidup juga ya. Saya lihat itu mungkin ketika kita sebagai pimpinan misalnya mau berbagi atau mengajak orang berbagi, itu juga salah satu bagian dari penerapan itu Bapak kami. Nah, kaminya itu. Jadi jangan sampai nanti dia bilang Bapakmu yang di surga. Ya, itu seperti itu. Jadi sederhana disampaikan kepada mereka kalau sama-sama kita orang percaya, kita diangkat sebagai anak ya. Seperti itu. Iya Pak Simon, terima kasih mendalami lagi yang tentang itu. Ya, terima kasih. Itu bagi saya penting sih konsep itu. Jadi kalau kita bergereja kita punya konsep satu aja yang sama untuk memahami konsep satu tubuh dan segala macam lebih mudah menurut saya. Kalau kita benar-benar menghidupi konsep diperintahkan Bapak. Terima kasih Pak Pendeta, sangat diberkati saya. Terima kasih. Hanya mau diskusi saja Pak, ya Pak Hasan dengan semua teman-teman. Diskusinya begini, ini sebenarnya materi yang baik sekali. Gereja dan Roh Kudus. Ada banyak yang bisa kita diskusikan soal gereja, hubungan materi tadi dengan gereja kita. Hubungan Roh Kudus dengan pelayanan di gereja kita. Supaya tidak menjadi teori saja, kita semua tahu tentang karunia, tetapi di gereja baptis, PB khususnya, karunia itu sangat kurang dialami oleh hamba Tuhan, diajarkan hamba Tuhan, dan terjadi di gereja kita secara jemaat. Ya, mungkin banyak karunia mengajar, karunia menasehati, penumpangan,
Ya, tetapi ada beberapa karunia-karunia yang memang itu karunia pemberian Tuhan. Tapi mungkin juga karena kita tidak mengajarkan sehingga tidak dialami itu. Itu Yes. misalnya karunia membedakan roh. Itu. Nah, padahal sebenarnya sangat kita butuhkan dalam pelayanan. Itu sharing. Sharingnya kalau bisa kita bicarakan bagaimana supaya membangkitkan karunia ini di dalam gereja kita. Jadi apakah di jemaat-jemaat lokal kita yang kita layani, apakah ada penerapan tentang perlakuan tentang karunia roh seperti itu? Bagaimana kita menerapkan? Silakan. Ya, Dari baik Pak Yos. Pak. Saya sudah bersyukur diajarin materi kita pada hari ini, dijelaskan tentang karunia, dan kita memang percaya apa yang sudah disampaikan. Tapi saya menarik tadi apa yang disampaikan Pak Johan juga, dengan Pak Johan, bahwa kenapa dari sekian banyak pribadi, ya, gereja gitu ya, gereja universalnya maupun lokalnya, kita percaya tapi satu pun tidak ada. Maksud saya begini, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan karena pengetahuan kita sudah membatasi semua itu, sehingga tidak terjadi lagi apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita, begitu Pak. Karena begini, kita percaya, tapi kok percayaan kita ini nggak nyata gitu. Dari sekian banyak, bahkan mungkin kalau ada orang yang datang kita tekan dia, misalnya seperti itu. Ya, kita juga belum tahu apakah itu benar atau enggak ya, tapi karena kita sudah membentengi ya dalam pengetahuan. Baik Pak, dari BPP Pak Yos. Saya masih ingat Pak Kevin Humble ya. Dia mengatakan ciri khas dari itu ada dua. Yang pertama adalah keimaman orang percaya. Jadi konservatif bahasa Amerika itu tidak ada jubah pendeta. Hanya di PB Indonesia saja yang pakai jubah. Karena jubah itu menunjukkan ada batasan ya, ada gap. Jadi setiap jemaat lokal diberdayakan karunia-Nya. Nah, yang Pak Johan tadi sebetulnya sebuah wacana yang baik untuk dilempar. Apakah kita sudah secara serius menolong untuk jemaat itu menemukan karunia rohaninya? Iya. Ya. Namun kita tidak boleh ikut-ikutan ya dengan yang lain, termasuk juga yang paling sensitif adalah bahasa roh. Kalau kita kembali ke Alkitab kan memang dalam 1 Korintus 14, bahasa roh itu dikontraskan dengan karunia bernubuat. Kejarlah karunia yang terpenting. Ya. Paulus menggiring bahwa karunia bernubuat itu yang terpenting. Sebab karunia bernubuat itu yang menguatkan orang. Sedangkan bahasa roh itu untuk kepentingan diri sendiri. Jadi di antara semua karunia rohani yang paling kurang penting karena fungsinya untuk diri sendiri. Sedangkan karunia bernubuat itu untuk membangun orang lain. Namun bukan berarti kita menutup ya. Jadi ada 4 peraturan yang dipakai di sana kan. 1-2 orang saja yang berkata-kata, lalu kemudian harus ada yang menafsirkan, harus bergantian, 1-2 orang yang ngomong, tapi kemudian harus bergantian. Yang ketiga harus ada yang menafsirkan. Yang keempat, kalau tidak ada yang menafsirkan, berdiam dirilah dalam pertemuan jemaat, gunakanlah itu di rumah. Jadi boleh saja kalau mau ada, tapi digunakan dalam doa pribadi. Begitu. Jadi tidak seperti fenomena di gereja-gereja lain yang dipakai bersama-sama riuh sekali ya. Saya pikir kalau Paulus masih hidup sampai hari ini, dia akan berkata, oh enggak gini, bukan begini maksudnya. Nah, mungkin akan begitu. Iya, itu saja sedikit masukan dari saya. Apakah Bapak mengajarkan ke jemaat tentang karunia roh? Secara khusus misalnya dalam
karunia roh yang kita sebut di dalam 1 Korintus 12 itu yang 9 karunia roh, yang pengetahuan, iman, bahasa roh, membedakan roh, terus menafsir bahasa roh dan sebagainya. Gimana Bapak, Pak Pendeta Santa dulu? Ya, kalau saya untuk sementara ini Pak, seriusnya penginjilan saya Pak. Oke, Jadi sangat jarang sekali membahas tentang itu, tapi fokusnya itu tadi seperti yang di atas tadi Bapak sebutkan tadi, karunia penginjilan, penyembuhan, apa begitu Pak. Tapi maksud saya hanya tadi begini, jangan sampai karena pengetahuan kita atau karena tradisi begitu Pak. Pak Johan, bagaimana Pak Johan memandang ini? Apakah kita tidak ngajarkannya atau? Ya, sebagai gembala memang harus mengajarkan. Dan seorang gembala adalah seorang pelihat. Dia bisa menempatkan jemaat pada posisi level rohani dan juga pelayanannya cocoknya di mana. Karena itu seorang gembala memang harus melihat karunia-karunia. Nah, itu yang saya bilang, minta maaf, mungkin kita kurang di sana, di mana kita hanya lebih banyak pada manajerial organisasi, tetapi pengaktifan karunia, misalnya karunia membedakan roh, ya, kita pernah lakukan itu dan kelihatannya gereja PIB banyak juga rupanya bisa melakukan pelepasan, ya. Nah, itu kita berapa kali melakukan MK itu, wah semua. Nah, itu sehingga saya bilang, wah sebenarnya fakta, kebenaran yang pertama bahwa Alkitab berkata semua orang percaya punya karunia. Amin. Minimal saya berkata minimal 2. Kalau gembala saya bilang minimal 3. Nah, kalau gembala, ya. Jadi semua jemaat punya karunia. Jadi mungkin minta maaf, kesalahan kita mungkin di sana adalah kita tidak memunculkan karunia itu, melatih jemaat pada karunia itu. Ya, misalnya Pak Santa menemukan jemaat dilatih dalam karunia PI. Rupanya ada. Ya. Dan kalau juga kita melatih dalam karunia yang lain, itu pasti ada. Jadi memang kembali ke kita. Jadi maksudnya tadi ini, bagaimana gereja ini berfungsi dalam pimpinan Roh Kudus melalui pelayanan kita. Yes. Begitu Pak. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini walaupun padahal sudah kita tahu bahwa yang menggerakkan pelayanan itu ya karunia itu ya. Karunia-karunia yang diberikan Tuhan itu. Hanya apakah terkesan kita pilih-pilih saja, atau yang mana yang ditekankan, yang mana ditampilkan. Kalau yang saya sih jawab orang, karena yang itu saya tidak bisa ukur ininya, apakah benar apa enggak gitu loh. Misalnya dia berbahasa berbeda, lalu karena saya tidak bisa, tidak ada tolok ukurnya bagi saya apakah itu benar, tidak bisa dievaluasi itu loh. Sementara kalau PI kan bisa dievaluasi, kalau misalnya karunia pengetahuan bisa dievaluasi apakah yang dia singkapkan itu ternyata benar apa tidak, seperti itu. Ya, bagaimana Bapak-bapak yang lain? Silakan Bapak. Menarik ini untuk gereja kita ya. Saya sering membuat, misalnya kalau Anda terjun di dalam pelayanan ini, kekuatan Anda apa? Kontribusi Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Jadi biasanya mahasiswa menyebutkan mungkin 2-3 hal yang ini, lalu itu yang seperti itu. Tapi mungkin kalau karunia seperti, saya pernah tanya juga itu, apa karunia Anda, lalu masih blank. Teman-teman yang lain mungkin dari Pak Simpson ya, yang akan ditafsirkan pendeta, lalu kemudian Pak Rikut yang akan ke evangelis, lalu Mas Agus ke evangelis, Pak Lopo, Pak Made. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, supaya nanti setelah ditafsirkan tidak salah pengajarannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah habis waktunya. Kecuali Pak Made tadi menghidupkan mic-nya, ada yang mau ditanyakan ya? Kita beri kesempatan terakhir Pak Made. Oh iya Pak, kalau saya tadi kan di bagian
slide yang disampaikan dibagikan oleh Pak Pendeta Hasan, saya mencatat juga satu garis bawah bahwa memang Roh Kudus itu kan tidak bisa diatur, kerja karya Roh itu Pak maksudnya. Itu tidak bisa diatur. Saya sendiri artinya ada pengalaman pribadi begini Pak. Saya tidak mau sama seperti kawan-kawan saya di sebelah sana, dan memang waktu tentang bahasa roh itu. Tetapi pengalaman saya begini Pak, secara pribadi. Suatu saat saya ada berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau ngejudge kawan saya yang ada di sebelah. Artinya pengalaman mereka tentang roh, berbahasa roh itu. Tetapi dalam satu waktu Pak, saya ingat waktu kita Bible Camp, saya sebagai panitia pada waktu itu juga ikut di Bible Camp STI, saya sendiri artinya mengalami karya roh itu. Jadi waktu didoakan tidak disentuh saya Pak, dari jauh memang pada waktu itu. Saya merasa ada lawatan Tuhan, Roh Kudus bekerja, dan itu menjadi peneguhan untuk saya, menjadi jawaban bahwa memang roh itu tidak bisa dibatasi, karya roh itu kalau memang itu kan memang dalam konteks pribadi, maksudnya Pak ya, dalam konteks pribadi. Dan saya sendiri yang mengalami, dan memang kalau dari saya sendiri memang tidak pernah ngejudge untuk seandainya memang dia merasa nyaman ya sesuai dengan konteksnya mereka berbahasa roh, dan mereka menafsirkan secara pribadi urusan mereka. Tetapi kalau dari saya sendiri Pak, ingin menanggapi bahwa lebih pada karya roh ini lebih pada spiritual pribadi, maksudnya pada pengalaman pribadi saja, mungkin begitu Pak. Dari saya tanggapannya begitu. Terima kasih banyak Pak. Iya. Jadi Pak Made, memang kalau pendeta-pendeta PIB berdampingan dengan seseorang yang meluap-luap karunia rohani ini, kita memaklumi kok, kita memahami bahwa ya lebih-lebih kalau betul-betul itu dapat dari Tuhan, ya itu kita syukuri. Tapi kadang-kadang kan orang yang berdampingan dengan kita, ketika kita tidak melakukan itu, dia menganggap ini tingkat rohani ini masih merangkak. Pak. Iya Pak. Iya, itu jadi seperti pengalaman Pak Domingus, mungkin Pak, ya saya dikenal Pak Domingus Nonobani yang dulu direktur STI di sini waktu masih diplomat 3, sekarang di Jakarta. Dia ikut satu pelatihan itu, lalu karena dia khawatir enggak dihakimi dengan tidak rohani dan sebagainya, akhirnya dia berbahasa Sumba. Tapi pelatihnya itu, instrukturnya itu merasa bahwa Anda sudah dapat, lanjutkan. Nah, dia tertawa dengan itu bahasa ibu saya, kenapa kok tidak bisa diteliti bahwa itu bukan bahasa roh. Tapi kami tanya dia, kenapa kok Bapak melakukan itu? Saya malu karena semua sudah bla 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 bla, saya belum sendiri. Akhirnya saya coba saja dengan cara saya. Seperti itu. Jangan sampai juga ada seperti desakan seperti itu. Karena dianggap rohani. Terima kasih Pak Made. Mari Pak Yos. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Hasan untuk penyampaian materinya. Sangat memberkati kita, sangat menolong kita, mencerahkan kita. Dan kita ada waktu istirahat 5 menit ya.